tidak dirujuk oleh suaminya, selesai masa iddah baru boleh suami pertama menikah lagi dengan mantan istri. Ya. Nah, sehingga dalam kitab Bulughul Maram pun juga disebutkan ini. An Aisyah qalat, berkata Aisyah, talaqa rajulun, ya, seorang laki-laki mentalak imra'atahu, akan istrinya, salasan, yakni talak 3. Ya. Fatazawwajaha rajulun, maka laki yang kedua atau laki yang lain menikahi perempuan yang tertalak 3 itu. Summa talaqaha, kemudian beberapa waktu dia ceraikan. Laki yang kedua, suami yang kedua menceraikan si istrinya ini. Qabla ayyadkhula biha, sebelum laki atau suami yang kedua ini menjima istrinya ini, ya. Fa arada zawjuhal awwalu ayyatazawwajaha, maka suami yang pertama hendak atau ingin menikahi si istri yang sudah tertalak oleh si suami yang kedua itu. Sehingga pasala Rasulullah SAW, dia bertanya kepada Rasulullah SAW anzalik, tentang hukumnya berbeda. Kamu ditolak semama pertama, jawab seni, padahal dek mantan duhul. Sehingga Nabi menjawab faqala oh di kamu tidak boleh. Hatta yazuqal akharu min usailatiha ma zaqal awal. Habun kanggo lemun laki yang kedua itu harus mencicipi, menikmati manisnya. Ini bahasa Nabi. Harus mencicipi dulu manisnya si perempuan ini. Seperti halnya suami yang pertama pernah mencicipi perempuan. Kenapa Nabi SAW menyuruh harus duhul dulu? Ada tok rasa sama mama ni tak sekedi saya. Maka ada istilah talak raj'i. Masa talak pertama tembek nara istilah talak, padahal itu adalah solusi akhir. Kenapa selesai arak masalah langsung talak? Tidak. Maka di dalam Al-Quran arak proses ketika terjadi suatu permasalahan, dinasihati. Seandainya mempan si nasihati, maka jauhi tidurnya, nendek barengan tidur. Atau hukum senina, nendek kajian tidur. Lagu telu jelo itu malah sak jeri mana ditahan. Ya ngerapat tak? Padahal niat dan hukum senina. Ternyata nendek mempan, panggil kedua orang tuanya untuk diberikan nasihat segala. Nendek mempan masih baik din bau terdidik. Sak nina, ayah bu jurus terakhir talak. Nah ketika terjadi talak, anggaplah talak pertama, maka ada masa iddah. Masa iddah di sini tujuannya untuk perenungan. Apa tok sumber masalah? Apa tok arak masalah? Nah itulah diselesaikan. Makanya di dalam ayat ini disebutkan ketika terjadi talak 2 kali ada kesempatan untuk menahannya alias merujuk kembali si perempuan. Tapi dengan bima'ruf, dengan ma'ruf. Apa artinya ma'ruf? Dengan cara yang baik. Ketika kita mentalak istri, maka jatuh talak pertama, ada masa iddah. Nah di masa iddah itulah ia tak merenung menyelesaikan apa sumber masalah. Namun dek man selesai tak manjul rujuk. Ini dek man selesai rujuk untuk awas kemalik talak. Berarti memudaratkan si perempuan. Harus selesai apa sumber masalah. Baru rujuk. Tapi kalau dek man selesai masalah rujuk, maka pasti wah malik akan terjadi talak yang kedua sampai ke talak yang ketiga. Di dalam ayat sabaru ketika arak suami istri terjadi lemun talak 1, 2 talak raj'i, terus lemun talak 3 talak ba'in, maka itulah yang harus dinikahkan oleh orang lain. Ayah pun kanggo mererik kanjeng mantan senina. Nah, di dalam ayat ini wala yahillu lakum an ta'khuzu mimma ataitumuhunna minal muhur syai'an idza talaqtumuhunna illa ay yakhafa alla yuqima hududallah. Nah, ketika mentalak si istri niki dan kamu baik harta benda sak sampun maharnya segala macam,
tapi nanti boleh ketika tidak mampu menjalankan hubungan lagi, maka boleh si istri ini mengembalikan. Seperti pada sahabat dulu, ketika ada seorang menikah lalu dia berikan kebun, nah terjadi permasalahan karena si laki ini tidak bertanggung jawab, akhirnya si perempuan ini khulu alias mentalak, tebus dengan mengembalikan kebun itu, sehingga bebas bagi si perempuan ini, artinya sudah pisah lagi dengan si suaminya. Nah, untuk bisa si perempuan ini talak tebus atau khulu, maka sebab yang pertama karena si suami ini tidak bisa membahagiakan istri, atau mungkin selalu menyakiti atau menggantung, atau si istri ini membenci suami sehingga tidak nyamanlah dalam hubungan rumah tangga, sehingga dalam syariat Allah memberikan kemudahan bagi si istri ini untuk khulu, gitu ya, talak tebus kepada si suami. Ini makna dari ayat ini. Kita lanjutkan. Tilkal ahkamul mazkurah, itulah hukum-hukum yang tersebut. Hududullahi, itu adalah hukum-hukum Allah, maka janganlah kalian melanggar, dan siapa yang melanggar batasan Allah faulaika humul zalimun, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Ayat selanjut, fa in talaqaha, ini kaitan dengan talak 3. Fa in talaqaha, maka jikalau mentalak akan dia, yakni akan si istrinya, az-zauju oleh suami, ba'da sintaini, sesudah 2 kali talak. Berarti 2 kali talak lagi mentalak istrinya, fala tahillu lahu, maka tidak halal bagi si suami, min ba'du, dari sesudah, alias ba'da talqatis salisah, sesudah talak yang ketiga. Hatta tankiha, sehingga menikah, ay tatazawwaja zaujan ghairahu, akan suami yang lainnya, wa yata'aha, dan menjimaknya, kama fil hadis, sebagaimana di dalam hadis allazi rawahu asy-syaikhan, yang oleh 2 syaikhan, yakni Bukhari Muslim, muttafaq alaih, yang meriwayatkan hadis baru yang baca nih. Fa in talaqaha, maka jikalau suami mentolaknya, artinya ay az-zauju tsani, suami yang kedua, fala junaha alaihi, maka tidak berdosa atas keduanya. Siapa maksudnya keduanya? Ay az-zaujati wa zaujil awal, yakni istri dan suami yang pertama, ayyataraja'a, bahwasanya mereka berdua rujuk alias kembali, ilan nikahi, kepada pernikahan, ba'da inqida'il iddati, sesudah selesai iddah. Kalau talak bain, terus sudah dinikahi oleh orang yang kedua, lalu ditalak selesai masa iddah, menikah dengan mantan suaminya. Ketika terjadi pernikahan, jarak 1 bulan, seang lagi misalkan, maka masa atau talaknya itu kembali ke 1. Jadi kalau sudah talak bain, kan sudah selesai 3 kali talak. Nah, terus dia menikah lagi dengan mantan istrinya, kembali dari 0. Talaknya ada jatah lagi, talak 1, talak 2. Beda ketika bain sugro. Misalkan sekarang
dia talak 1, ternyata tidak rujuk, lolos selesai masa iddah, tapi dia mau kembali lagi harus menikah, tapi jatah untuk mentalak 1 sudah terhitung, masih tetap ada. Jadi sisa lagi mau mentalak istrinya, lanjut lagi talak 2 dan talak 3. Beda lemon talak bain yang kubro. Maka ketika dia menikah lagi dengan mantan istrinya, maka dia punya kesempatan untuk mentalak lagi. Seandainya hobi mentalak, ada kesempatan talak 1, talak 2. Jadi kesimpulan dari napiara ayat atau 2 ayat niki, sak pertama, orang yang mentalak tentu adalah laki-laki. Seperti apa laki-laki yang boleh atau sah jatuh talak? Sehingga ulama mengatakan syarat untuk bisa jatuh talak itu yang pertama, yang menjatuhkannya adalah si suami. Suami ketika menjatuhkan tentu punya syarat-syarat lah. Yang pertama, suaminya yang mentalak ini tentu suami yang sah. Maka dikanggo talak seninam dengan, atau mentalak yang belum sah dia menikah. Ilmu mererik lemak ya ketalak. Maka tidak sah mentalak sedikman sah seninam misal. Atau laki-laki yang mentalak ini tentu harus balik. Karena ada sebelum balik ada yang menikah lalu dia talak istrinya, tidak sah karena belum balik. Dan yang ketiga, berakal sehat. Maka orang yang sah suami yang mentalak istrinya dalam keadaan masih ada akalnya, sadar. Bagaimana orang yang tertidur ngeremon aku talak misal, maka dia dalam keadaan tidak sadar. Bagaimana orang yang mabuk, ketika dia mabuk dia ceraikan istri, padahal mabuk ini dalam keadaan tidak sadar. Apakah sah talaknya atau tidak? Tergantung. Kalau dia sengaja misalnya mabuk dan tahu kalau mabuk akan hilang kesadaran, lalu dia mentalak istrinya, jatuh talak. Tapi kalau mungkin pas lalu tebeki bekele duren misalnya, dintok ternyata dia sadarkan diri, lalu dia mentalak istrinya dalam keadaan tidak sadar, bukan kemauan dirinya, maka tidak masalah. Bagaimana ketika orang marah? Jelas jatuh juga. Termasuk ketika main-main berjorak-jorak, main talak-talakan, berjorak-jorak, tapi ucapan sudah keluar maka jatuh. Nah, memang talak ini ada yang lafaz yang soreh, ada yang kinayah. Kalau yang soreh, aku sayangkan, aku talakkan, aku lepaskan misal, sudah jelas sayang meskipun tidak ada niat, karena sudah terucap kata talak. Tapi kalau mengatakan oleh jo paling aman tuh, ini masih kinayah, sama-sama apakah talak atau tidak, maka disitulah dibutuhkan niat. Kalau niat si laki itu dia usir istrinya pulang ke rumah orang tuanya, niatnya mentalak, maka jatuh. Tapi kalau tidak ada niat maka tidak jatuh. Dan banyak sekali permasalahan kaitan dengan talak, permasalahan daripada suami istri. Termasuk ayat yang sebelumnya kita bahas niki, alasan sehingga terjadi talak itu seperti ilah. Ilah itu sumpah suami untuk tidak menjima istri. Demi Allah dek kejak gawat misalnya, dek kejak jiwa. Maka kalimat sumpah ini sudah dia sebut nama Allah, maka tidak boleh, harus dia tunggu selama 4 bulan. Seandainya masa 4 bulan dia ingin kembali, wah lelah,
berangan, meleh, taksinya misalnya harus bayar kafarot karena dia sudah bersumpah. Apa bentuk kafarotnya? Yakni memberi makan kepada 10 orang yang miskin. Tidak ada makanan, bau pakaian. Pakaian tidak ada, puasa telu jelu. Terus kalau sudah selesai 4 bulan, maka si suami yang mengilat istri, yang bersumpah atas nama Allah untuk tidak menjima istrinya ini, maka dia boleh memilih apakah kembali